Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai secara kedirgantaraan. Ya, mungkin lebih tepatnya kedirgantaraan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin. Jadi begini kawan, ketika era Perang Dunia Kedua berakhir, ada dua negara adidaya, adikku benar-benar kuat dan adik kuasa itu kuasa ya kuasa. Jadi dua negara yang memiliki pengaruh yang benar-benar kuat. Negara tersebut adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki keunggulan masing-masing, memiliki ciri khas masing-masing, dan juga ideologinya masing-masing. Ketika Amerika menjadi pemenang di kawasan Pasifik dan Uni Soviet menjadi pemenang di kawasan Eropa, mereka sadar bahwasannya pertempuran di udara akan menjadi masa depan. Kita tahu bahwasanya Amerika jaraknya sangat jauh dari benua Eropa, baik melalui Samudra Atlantik maupun Samudra Pasifik. Mereka harus mempersiapkan logistik dan juga kecepatan, karena kecepatan dalam sampai ke titik tujuan menjadi kunci kemenangan suatu negara. Mereka belajar bagaimana mereka bisa mengalahkan tentara Jerman yang awalnya Jerman itu yang unggul karena taktik visit mereka yang istilahnya itu cepat-cepatan. Siapa yang menyerang duluan, dia yang menguasai, dia yang akan menjadi pemenang. Walaupun lambat laun taktik ini mulai ditinggal dan justru malah digunakan oleh rival mereka. Nah, menyadari bahwa pentingnya kedirgantaraan, mereka saling bersaing menciptakan teknologi terbang yang kalau bisa mengungguli mengungguli semuanya. Di zaman tersebut, teknologi roket yang awalnya milik Jerman dikembangkan oleh masing-masing negara. Insinyur Jerman yang di Soviet mengembangkan roket mereka, yang di Amerika juga sama. Begitupun juga dengan pesawat. Nah, untuk pesawat kasusnya ini cukup unik. Ketika di Perang Dunia Kedua, pesawat baling-baling itu masih menjadi wahana wajib yang ada. Namun ketika pasca Perang Dunia Kedua, teknologi baling-baling mulai tergantikan oleh mesin jet yang sebelumnya itu digunakan oleh roket yang awalnya akan dikembangkan menjadi senjata. Nah, dekade 50-an lah menjadi awal teknologi pesawat tempur jet mulai dilakukan, dan negara yang mendapatkan momen yang entah apakah ini berkah atau musibah, karena dari perang itu cukup pelik juga. Semenanjung Korea menjadi medan pertempuran dan juga uji coba teknologi terbaru tersebut. Belum lagi persaingan di luar angkasa
juga istilahnya aku, walaupun isinya mengirimkan wahana keluar angkasa itu awalnya adalah untuk pengetahuan, tapi muatan politis itu menjadi faktor yang cukup mempengaruhi di masa tersebut. Di era perang dingin, semua ingin mendapatkan pengakuan bahwa semua harus mengakui keunggulan dari salah satu. Uni Soviet termasuk sukses dengan mengirimkan wahana satelitnya pertama, yaitu Soyuz. Juga sebenarnya banyak prestasi kedirgantaraan yang dilakukan oleh Uni Soviet, mulai dari yang mengirimkan hewan peliharaan pertama ke luar angkasa, manusia pertama keluar angkasa, perempuan pertama keluar angkasa, dan mereka juga lah yang istilahnya mampu memanfaatkan teknologi roket dengan bahan bakar yang efisien, tapi memiliki daya jangkau yang maksimal. Nah, ini yang menjadi istilahnya membuat Amerika Serikat ketar-ketir di dalam dirgantara, khususnya di luar angkasa. Mereka masih belum sepenuhnya bisa mencapai. Mereka perlu tahap senjata roket, senjata nuklir, dan juga armada kapal mereka. Nah, ketika mereka berhasil menciptakan roket dan mengirimkan manusia pertama ke bulan, hasilnya kalau perbandingannya anggap aja Soviet 5, Amerika 1, tapi yang menjadi di blow up yang itu adalah Amerika, karena kita tahu sendiri di negara barat media yang menguasai. Namun di antara semuanya, semua memiliki keunggulannya masing-masing. Amerika memiliki unggul dalam hal pesawat dan juga kapal induk. Soviet unggul di roket dan juga kendaraan tempur mereka yang di darat. Nah, kedirgantaraan ini kemudian menjadi persaingan sampai ada yang namanya ancaman nuklir, di mana Amerika waktu itu yang istilahnya mendirikan NATO menaruh rudal-rudal mereka di Turki. Nah, si Soviet juga jaga-jaga kalau mereka diserang, mereka harus menyerang balik, dan mereka menaruh roket balasannya di Ukraina yang saat ini sedang berkonflik. Begitupun yang ada di Amerika. Di Amerika, Kuba menjadi medan pertempuran, dan pertempuran secara langsung, tapi medan pengaruh. Di Teluk Babi Kuba, si Soviet menaruhkan roket-roket mereka buat jaga-jaga kawasan yang diserang oleh Amerika, yang ujung-ujungnya penggunaan roket itu kemudian dibatasi, serta ada perjanjian-perjanjian yang membuat mereka harus menahan diri. Lebih baik jangan sampai perang fisik, mendingan mereka perangnya di perundingan, karena mereka tahu kalau mereka salah satu nyerang, pasti nyerang yang lainnya akan nyerang balik, dan tidak ada yang diuntungkan, malah rugi semua. Kita tahu efek nuklir yang ada di Hiroshima Nagasaki, bagaimana mereka pun berpikir dua kali. Apalagi waktu itu si Uni Soviet mengembangkan bom nuklir yang
jauh lebih dahsyat lagi yang kita kenal sebagai sarkoba. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran, kritik atau pemasukan bisa ditulis di kolom komentar. Saya Gita Hamzah. Salam.